Ayo siang ini kami awali informasi terkait dengan kecelakaan maut 2 bus dan 1 minibus di ruas tol Cipali kilometer 72 Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya 5 orang tewas dan puluhan terluka. Wah, serambul ini. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 bus dan 1 minibus terjadi di ruas tol Cipali kilometer 72 arah Jakarta Selasa dini hari. Wah, ke sini gal seru. Duh, jangan penumpangnya, Mas. Jangan penumpangnya, Mas. Betul naik ke sana. Diduga, kecelakaan terjadi akibat supir bus Agramas hilang konsentrasi hingga menabrak bus Sinarjaya dan mobil minibus. Akibat kejadian ini, 5 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Bis Agra yang saya tumpangi ini menabrak Sinarjaya ya, menubruk Sinarjaya dan Sinarjayanya masuk ke parit dan Agranya buang setir ke kiri dan nabrak pembatas jalan juga. Lalu ada sebelah kiri itu ada Grand Max, itu yang saya tahu sih. Korban ada berapa kabarnya? Korban yang meninggal sih ada 5 orang ya, 2 dari Agra, 3 dari mobil Grand Max. 5 korban tewas dan puluhan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Sementara itu, petugas kepolisian melakukan olah TKP di lokasi pasca terjadinya kecelakaan dan mengevakuasi kendaraan. Telah terjadi laka lantas di tol Cipali kilometer 72 500B arah dari Cirebon menuju Jakarta yang melibatkan 3 kendaraan, 2 kendaraan bis dan 1 kendaraan Grand Max. Untuk di TKP sudah dilakukan olah TKP, kemudian membantu korban ke rumah sakit, kemudian evakuasi kendaraan-kendaraan sehingga di TKP harus sudah lancar. Hingga kini, unit laka lantas Polres Purwakarta masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan maut yang menyebabkan 5 korban tewas ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memantau informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Irwan Saputra di ruas tol Cipali kilometer 72 Purwakarta, Jawa Barat. Selamat siang Irwan, apakah petugas kepolisian sudah melakukan olah TKP di lokasi? Selamat siang Yasmin, saat ini saya sedang berada di TKP di kilometer 72600 tol Cipali dari arah Cirebon menuju Jakarta. Baiklah, petugas kepolisian saat ini sedang melakukan olah TKP, bahkan tadi sudah dilakukan dan sekarang juga masih berlanjut. Olah TKP ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut yang terjadi di TKP ini. Adapun kecelakaan tadi terjadi dini hari tadi, ada 3 kendaraan yang terlibat, yaitu Grand Max ditabrak oleh bis Agramas dan kemudian bis Agramas menabrak bus Sinarjaya. Dan hingga kini bus Sinarjaya masih ada di TKP, belum dievakuasi karena bus tersebut masih berada di saluran air. Sedangkan untuk olah TKP saat ini masih berlanjut dan polisi masih ada di TKP saat ini. Silakan untuk suasana di TKP saat ini masih berada pihak kepolisian sudah berada masih melakukan olah TKP. Demikian. Ya, Irwan, mungkin bisa mendekat ke titik olah TKP? Bisa diperlihatkan kepada kami? Siap. Ini pihak kepolisian masih berada di TKP. Sebenarnya tadi sudah dilakukan untuk dengan 3 scanner dan saat ini masih berada di TKP untuk menunggu kren yang akan mengevakuasi bis Sinarjaya yang masih berada di TKP. Ini sebentar lagi masih ada di TKP. Saya akan lihat ini petugas dari Jasa Marga mengevakuasi barang-barang. Siap. Ya, Irwan, selain menyebabkan 5 orang tewas, bagaimana kondisi para korban lainnya saat ini? Untuk korban luka-luka masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Itu untuk jumlahnya masih belum diketahui. Tadi menurut informasi dari pihak rumah sakit sekitar adanya 30 korban yang masuk ke rumah sakit untuk korban luka. Dan karena ruang rawatnya
tidak mencukupi sehingga sebagian masih di depan, tapi masih di UGD, cuman nanti tidak di bagian di ruang rawat tapi di bagian depannya. Demikian. Ini bis yang salah satu kendaraan yang terlibat tabrakan menuju tempat dari TKP. Ya, Irwan, sejauh ini bagaimanakah proses evakuasi kendaraan di sana? Apakah ada kendala yang dialami oleh pihak petugas? Untuk evakuasi, untuk 2 kendaraan sudah dievakuasi, yaitu kendaraan bis Agramas dengan minibus Grand Max sudah dievakuasi. Sementara untuk bis Sinar Jaya masih berada di TKP karena ini berada di tebing di bawah jalur tol. Jadi dia menerobos ke pinggiran tol, masuk ke saluran air di bawah tol. Jadi untuk karena berat, jadi masih menunggu tren untuk mengevakuasi bis ini. Demikian, Yasmin. Baik, terima kasih banyak rekan Irwan Saputra melaporkan langsung dari Tol Cipali kilometer 72 Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Irwan. Pemirsa, Kapolsek Arjasa AKP Kusmiani meninggal dunia usai mobil dinas yang dikendarainya menabrak pohon di pinggir jalan Kota Situbondo, Jawa Timur. Nyawa korban tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Kapolsek Arjasa AKP Kusmiani ini rusak parah usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan BP Sudirman, Kota Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi pukul 3 sore ketika AKP Kusmiani dalam perjalanan pulang dari Polsek Arjasa menuju rumahnya di wilayah Panarukan. Ia diduga kehilangan kesadaran saat mengemudi mobil hingga mobil yang dikendarainya menabrak pohon di tepi jalan. Petugas dan warga sekitar langsung mengevakuasi korban ke UGD Rumah Sakit Elizabeth di Situbondo. Tenaga medis sempat melakukan tindakan resusitasi jantung paru RJP, namun nyawa korban tidak tertolong. Dugaan sementara, korban mengalami serangan jantung, namun proses penyelidikan tetap dilakukan untuk mencari penyebab pastinya. Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Darmawan, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya perwira yang dikenal berdedikasi tersebut. Kami mendapat kabar terjadi laka tunggal di depan Kodim, mengendarai kendaraan dinas yang dikemudikan oleh salah satu Kapolsek, dan begitu dibawa ke rumah sakit, yang bersangkutan tidak tertolong dan sudah dinyatakan oleh pihak rumah sakit meninggal dunia. Penyebabnya sendiri kecelakaan ini karena dugaan sementara, kalau berdasar dari keterangan dokter tadi yang menangani, diduga pada saat mengemudikan terkena serangan jantung. Laka lantas ini telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 500 pengendara motor terjaring operasi Zebra 2025 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Pelanggaran terbanyak mulai dari tidak memakai helm hingga nekat melawan arus. Tidak memakai plat nomor polisi, pengendara motor ini terjaring operasi Zebra 2025 saat melintasi Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa pagi. Plat nomor disimpannya di Bekasi demi menghindari tilang elektronik. Ada juga pemotor yang nekat melawan arus hingga masuk jalur bus Transjakarta. Dalam operasi Zebra hari kedua, di lokasi ini 500 lebih pengendara motor kena tilang elektronik. Para pelanggar dikenakan denda tilang Rp500.000. Terkaptur ada 253 pelanggaran, itu paling banyak lawan arus, sejumlah 190. Tidak menggunakan helm ada 22, selanjutnya 19 itu safety belt. Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seorang pengendara motor terjaring razia karena menggunakan plat nomor palsu Jepang. Lagi ngeliat ini Pak map, soalnya kan saya harus nyesuaiin titiknya mobil, jadi saya nggak tahu ya. Tadi saya lihat map, tadi saya pengen sempat minggir, cuman udah terlanjur seru minggir ya udah.
Tapi maksudnya dengan penindakan ini meningkatkan kesadaran nggak sih kalau itu kan bahaya gitu? Iya benar-benar emang ya peringatan buat saya juga lah gitu kan. Pelanggaran yang paling banyak ditemui pemotor tidak memakai helm. Operasi Zebra berlangsung hingga 30 November 2025 untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat agar tertib berlalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, giat operasi Zebra, polisi tindak puluhan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di Depok dan Cimahi, Jawa Barat. Para pelanggar dikenakan denda tilang Rp500.000. Dalam operasi Zebra yang berlangsung di Jalan Margonda, Depok, 40 pelanggar lalu lintas ditemukan dan ditindak tegas oleh petugas gabungan. Mulai dari tak kenakan helm, berboncengan 3 dalam satu motor, hingga tak gunakan plat nomor kendaraan. Tak sedikit pengendara yang tancap gas hingga nekat lawan arus untuk menghindari petugas. Sasarannya seperti kendaraan roda 2 yang berboncengan, lebih dari 2 tidak menggunakan helm, berikut tidak menggunakan TNKB, berikut tidak menggunakan spion, dan roda 4 seperti tidak menggunakan sabuk pengaman. Di Cimahi, Jawa Barat, sejumlah pengendara motor yang melanggar aturan berlalu lintas ditindak oleh Satlantas Polres Cimahi di Jalan Amir Mahmud. Petugas menemukan sejumlah pelanggaran hingga diberikan sanksi tilang karena tidak memakai helm dan tidak membawa SIM dengan 90% secara etle dan 10 manual. Jadi beberapa penekanan bahwa ini harus dilaksanakan secara preventif dan represif juga harus disertai dengan kegiatan humanis. Intinya kehadiran Polantas harus sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Cimahi. Operasi Zebra Jaya akan berlangsung selama 14 hari mulai 17 hingga 30 November 2025. Polisi menghimbau kepada seluruh pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraannya dan mematuhi semua aturan lalu lintas. Dari Depok dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.